Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di lanjutan video sebelumnya, yaitu penjelasan materi tentang bab kedua, materi koordinat kartesius untuk kelas 8 di semester pertama. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi pada pertemuan kali ini kelanjutannya posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Yang pertama dulu kita menentukan posisi titik terhadap titik asal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, perhatikan di tabelnya, nanti akan kita jelaskan sesuai dengan gambar pada koordinat kartesius di atasnya. Yang pertama kita lihat di sini rumah Enda. Rumah Enda posisinya terhadap titik asal. Posisinya terhadap titik asal, jawabannya di sini negatif 3,3. Dari mana ini? Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat gambarnya. Karena nanti ketika ada soal, kan kita hanya disajikan gambar, tidak ada tabel ini. Jadi kita mencari tahu bagaimana caranya dapat jawaban negatif 3,3. Oh, ternyata dari sini kalau kita perhatikan, untuk koordinat kartesius kemarin sudah disinggung, menghitungnya itu kita membacanya dari titik asal 0,0. Jadi di sini rumah Enda kan di sini. Kita hitung dulu kemarin searah dulu sumbu X. 1, ini 2, 3. Karena dia jalan sebelah kiri berarti negatif 3. Sumbu Y 1, 2, 3. Karena dia ke atas berarti sumbu Y-nya positif. Jadi hasilnya negatif 3,3. Negatif 3 kemarin terletak di kuadran 2 ya. Selanjutnya rumah Sekar. Ini rumah Sekar. Kalau kita lihat dari sumbu X-nya 1, 2, 3, 4. Ke arah kiri jadi dia negatif 4. Terus ke bawah 1, 2. Sebanyak 2. Karena ke bawah berarti dia sumbu Y negatif. Jadi hasilnya negatif 4,2. Begitu juga dengan rumah Andi. Ke arah sumbu X-nya ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 positif. 5-nya ke atas. Sumbu Y ke atasnya dari sini tadi 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas ke sumbu Y berarti 4,5. Kalau kita lihat juga rumah Cahya, misalnya sini rumah Cahya. Kan ke sumbu X dulu 1, 2. Berarti rumah Cahya titiknya 2 untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Dari sini kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kemana? 5 ke sumbu Y ke bawah. Sumbu Y negatif berarti 2, negatif 5. Gampang ya cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Kita lanjutkan sekarang terhadap titik tertentu. Contohnya lagi di sini kita lihat rumah Enda terhadap rumah Rudi. Kita tandai dulu di gambarnya, rumah Enda kan di atas sini. Rumah Rudi ada di kuadran 1. Kalau kita perhatikan jawaban di tabel 6 satuan ke kiri katanya. Dan 1 satuan ke atas. Kita harus menganalisa
Dapat dari mana? 6 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Kalau kita perhatikan gambarnya, rumah Endah kan di kiri, rumah Rudi di kanan. Kalau 6 satuan ke kiri, berarti menghitungnya dari kanan ke kiri. Yang di kanan itu rumah siapa? Rumah Rudi. Berarti kita ngitungnya dari rumah Rudi. Kita cek apakah benar dari rumah Rudi ke rumah Endah 6 satuan ke kiri. Kita hitung dari sini. Ini posisi rumah Rudi. Loncat 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di 6. Kenapa? Karena ini pas dengan rumah Endah. 6 satuan ke kiri. Dan 1 satuan ke atas. Naik lagi 1 loncatan ke atas. Nah, 1 satuan ke atas. Jadi rumah Endah terhadap rumah Rudi 6 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Terhadap rumah Eza, kita lihat lagi dulu terhadap rumah Eza. Ini rumah Eza. Tadi rumah Endah di situ. 8 satuan ke kiri, berarti ngitungnya dari rumah Eza lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 4 satuan katanya ke atas. Tadi kan stopnya di sini 8. Naik 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata dari rumah Endah terhadap rumah Eza 8 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Nah, dari dua jawaban tadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menentukan posisi rumah yang ditanya terhadap rumah yang lain atau dari titik yang ditanya terhadap titik tertentu, itu kita harus menghitungnya dari titik tertentu tadi. Contohnya kan tadi contohnya dari rumah Endah terhadap rumah Rudi, maka kita harus menghitungnya dari rumah si Rudi tadi baru menuju ke rumah Endah. Terus rumah Endah terhadap rumah Eza, menghitungnya dari rumah si Eza tadi terhadap rumah Endah. Jadi apa yang ditanya terhadap rumah siapa, kita menghitungnya dari yang terhadapnya itu. Bisa ya dipahami ya? Contohnya lagi. Contohnya kita lanjutkan yang tadi rumah Endah, masih rumah Endah terhadap rumah Cahya sekarang. Nah, rumah Endah tetap di atas terhadap rumah Cahya. Tadi kan apa? Kata Bapak tadi kan kalau terhadap rumah Cahya berarti kita menghitungnya mulai dari rumah Cahya menuju ke rumah siapa? Ke rumah Endah. Berarti dari rumah Cahya kita hitung 1, 1 sini, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Kita cek di tabel. Oh, ternyata benar. 5 satuan ke kiri. Tadi stop di sini 5 satuan. Kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8 satuan ke atas. Kita lihat tabelnya. Oh, ternyata benar. 8 satuan ke atas. Jadi Bapak ulangi. Kalau yang ditanya misalnya rumah Endah terhadap rumah Rudi, berarti kita menghitungnya dari rumah Rudi menuju rumah Endah. Jalannya kemana Pak? Jalannya harus mengikuti sumbu X dulu. Sumbu X baru sumbu Y ya. Jadi searah sumbu X dulu baru ke arah sumbu Y. Bisa ya dimengerti ya? Nah, kalau bisa dimengerti, coba kita lanjutkan lagi, masih ada ini tabelnya. Kita hapus dulu. Contohnya lagi yang ini. Rumah Sekar. Nah, sekarang rumah Sekar. Rumah Sekar itu di bawah di kuadran 3. Nah, sekarang rumah Sekar terhadap rumah, posisi rumah Sekar terhadap rumah si Rudi. Nah,
Berarti tadi kita menghitungnya dari rumah Rudi menuju rumah Sekar. Jalannya gimana? Jalannya ke arah sumbu X dulu, baru ke arah sumbu Y. Sekarang rumah Sekar di bawah. Rumah Rudi tadi di atas, di kuadran 1. Nah, ngitungnya 1 ke arah sumbu X, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa stop di 7? Karena sudah pas dengan posisi rumah Sekar. Dan kita harus belok. Tadi 7 satuan ke kiri. Kalau kita cek tabelnya 7 satuan ke kiri. Benar ya? Terus dari kiri tadi rumah Sekar kan di bawah, berarti turun. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Nah, dari rumah Eza sekarang. Rumah Sekar terhadap rumah Eza. Berarti ngitungnya dari rumah Eza. Rumah Eza di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kiri. Tadi stop di sini 9, terus loncat ke bawah 1 kali. 1 satuan ke bawah. Nah, saya. Jadi kalau yang ditanya tadi posisi rumah Sekar terhadap rumah Rudi, berarti menghitungnya dari rumah Rudi. Kalau terhadap rumah Eza dari rumah Eza. Kita lanjutkan lagi nih, masih ada rumah Andi. Rumah Andi, mana rumah Andi? Di atas. Terhadap rumah Rudi. Rumah Rudi sini. Nah, dekat. Berarti kita jalan dulu searah sumbu X dari rumah Rudi. Karena rumah Andi terhadap rumah Rudi berarti dari rumah Rudi ke sebelah kanan. 1. Nah, sudah sejajar 1. 1 satuan ke kanan. Kita lihat tabelnya 1 satuan ke kanan. Dan dari sini tadi 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi rumah Andi terhadap rumah Rudi 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Terhadap rumah Eza, rumah Eza sini. Rumah Rudi, rumah Andi di atas. Kita hapus ya biar jelas. Nah, berarti menghitungnya mulai dari rumah Eza. Rumah Andi di sini. Berarti loncat ke sini dulu. 1 satuan ke kiri. Nah, tabelnya benar ya, 1 satuan ke kiri. Dan loncat ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan ke atas. 6 satuan ke atas. Terakhir, dari rumah Cahya terhadap rumah Cahya, berarti ngitungnya dari rumah Cahya. 1, 2. 2 satuan ke kanan. Terus naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 satuan ke atas. Lihat di tabelnya pas kan, 10 satuan ke atas. Ya, jadi untuk yang B, posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, itu cara menentukannya. Kalau terhadap titik asal tadi kita cuma menentukan dari posisi titik asal. Kalau terhadap titik tertentu berarti kita menghitungnya dari titik tertentu tersebut menuju titik yang ditanyakan tadi. Contohnya tadi rumah Enda terhadap rumah Rudi, menghitungnya dari rumah Rudi menuju ke rumah Enda. Begitupun sebaliknya, kalau rumah Rudi yang ditanyakan terhadap rumah Enda, berarti menghitungnya dari rumah Enda menuju ke rumah Rudi. Bisa ya dipahamnya?
Mudahan bisa, karena nggak terlalu sulit kayaknya nih. Mudahan bisa memahami. Kita lanjutkan ke penjelasan materi berikutnya. Baiklah, untuk materi yang berikutnya yang C adalah posisi garis. Sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu cuma ada tiga posisi. Jadi yang pertama, perhatikan gambarnya di sini. Nah, di sini ada gambar sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambarnya ya. Berarti ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Yang warna biru ini sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 garis. Ada garis K, L, garis L, garis M, garis N. Oh, ada 5 garis. Garis O terakhir. Ternyata ada 5 garis. Nah, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu cuma ada 3 macam. Yang pertama, dia tegak lurus. Yang kedua, sejajar. Yang ketiga, nanti berpotongan. Berpotongan dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y. Nah, perhatikan ke sini. Posisi garis pada bidang kartesius. Bidang kartesius yang digambar sebagai berikut. Garis K dan L. Nah, perhatikan nih garis K dan L. Dia saling sejajar dengan sumbu X. Nah, kan posisinya sejajar ya. K itu sejajar dengan sumbu Y ya, dengan sumbu Y, bukan dengan sumbu X. K saling sejajar dengan sumbu Y. Nah, Y kan tegak. K juga tegak. L juga tegak. Jadi K dan L itu sejajar dengan sumbu Y. Dan saling tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sumbu X kan ini yang mendatar nih. Sumbu K-nya tadi di sini. Dia tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Tegak lurus itu dia memotongnya sama rata gini ya. Nah, membentuk sudut siku-siku. 4 sudut siku-siku ya. Seperti tanda tambah itu. Nah, itu tegak lurus namanya. Sama L ini juga tegak lurus dengan sumbu X. Nah, gambar yang kedua, M dan N. Mana ini M dan N? Nah, dia saling sejajar dengan sumbu X. Nah, ke M kan ini mendatar M. Dia sejajar dengan sumbu X, kan sumbu X mendatar. Nah, dia juga mendatar. Dan saling tegak lurus dengan sumbu Y. Iya, dia tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurusnya di sini. Ini bapak lingkar warna biru. Bapak lingkar warna kuning ya. Nah, dia tegak lurusnya di sini. Sumbu N dia tegak lurus di sini. Nah, di titik 4, negatif 4. Yang terakhir, garis O. Nah, lihat yang O. Dia berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Berpotongan. Jadi dia memotong sumbu X juga memotong sumbu Y. Nah, posisinya miring gini boleh. Miring ke sini juga boleh. Misalnya kita garis. Nah, dia kan memotong. Atau di sini. Nah, ini juga memotong. Kalau yang tadi tegak lurus, dia memotongnya lurus. Kalau ini miring gini ya. Nah, dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan dua buah garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama. Nah, kemiringannya sama. Baru dia dikatakan sejajar.
Sehingga apabila kita perpanjang, kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Ya, jadi garis yang sejajar itu kita perpanjang sampai kemana aja, dia tidak akan berpotongan atau tidak mempunyai titik potong. Contohnya yang K dan L tadi. Kalau K-nya kita perpanjang ke atas terus, L-nya kita perpanjang ke atas terus, dia tidak akan berpotongan. Itu garis sejajar. Yang kedua, dua garis itu dikatakan saling tegak lurus jika kedua buah garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Nah, yang tadi ini kan L tadi berpotongan dengan sumbu X di sini. Nah, ini membentuk sudut siku-siku. Sebelah sini siku-siku. Nah, ada 4 buah sudut siku-siku sama. Yang M berpotongan tadi di ini yang kuning. Di tegak lurus yang kuning juga membentuk sudut siku-siku, 4 buah sudut siku-siku. Yang terakhir, keterangan yang terakhir, dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika kedua buah garis tersebut saling memotong satu dengan yang lainnya. Contohnya tadi garis O, dia memotong sumbu X juga memotong sumbu Y. Dua buah garis saling memotong satu dengan yang lainnya. Jadi itu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada 3 tadi, Bapak ulangnya. Sejajar, saling tegak lurus, dan berpotongan. Nah, diingatkan untuk materi yang C, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup. Nanti di akhir video akan ada soal latihan untuk kalian kerjakan. Untuk materi videonya Bapak cukupkan. Nanti kita lanjutkan dengan soalnya. Untuk hari ini Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.